Sejatinya, hal ini sering kali terjadi kepada orang-orang yang memiliki kodam pendamping. Namun sayangnya, orang-orang ini justru tidak menyadari apa yang mereka alami merupakan sebuah tanda bahwa sosok kodam ingin berinteraksi dengan diri mereka. Halo teman-teman, selamat datang di channel Animus Sang Indigo. Channel yang akan membahas tentang berbagai macam pengalaman, perjalanan, serta pengetahuan supranatural, baik yang saya alami sendiri ataupun yang dialami oleh teman-teman Indigo lainnya. Sebelumnya, apa kabar teman-teman? Pastinya saya selalu berharap agar diri teman-teman dan keluarga teman-teman selalu diberikan kesehatan dan dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Dan pastinya kita semua selalu berdoa agar diri kita ataupun diri teman-teman selalu dijauhkan dari berbagai macam virus, termasuk virus corona. Nah teman-teman, apakah teman-teman telah menyaksikan video saya sebelum ini? Jika teman-teman telah menyaksikan video saya sebelum ini, dan teman-teman termasuk orang yang meng-email ataupun men-DM saya di akun Instagram, namun email ataupun DM tersebut tidak saya balas, mohon maaf teman-teman. Karena walaupun video saya yang sebelum ini jumlah viewer ataupun jumlah penontonnya tidak terlalu banyak, namun dari video tersebut saya menerima banyak sekali email serta DM yang menanyakan keadaan yang mereka alami setelah menyaksikan video tersebut. Oleh karena banyak sekali email dan DM yang saya terima, saya tidak bisa membalasnya satu per satu. Oleh karena itu saya akan membalas dan membahas secara singkat di awal video kali ini mengenai semua pertanyaan yang teman-teman rasakan setelah teman-teman menyaksikan video tersebut. Banyak sekali email yang saya terima, rata-rata mereka mengatakan setelah menyaksikan video saya mereka merasakan pusing, ada yang merasakan mual, bahkan ada orang-orang yang merasakan diri mereka dihampiri oleh sosok-sosok makhluk alam gaib. Bahkan beberapa kasus setelah menyaksikan video saya ada orang-orang yang langsung kesurupan. Banyak yang menanyakan mengapa hal tersebut bisa terjadi setelah mereka menyaksikan video tersebut. Saya akan menjelaskan secara singkat pada video saya sebelumnya, pada video saya yang sebelumnya. Di video tersebut, sejatinya saya memancing energi-energi di sekitar orang-orang yang benar-benar fokus dan memperhatikan setiap suara, setiap gerakan mata yang saya sampaikan di video tersebut. Jadi tentu saja, jika teman-teman menyaksikan video tersebut dengan fokus, jika teman-teman menyaksikan video tersebut dengan seksama, maka energi-energi di sekitar teman-teman akan datang dan menghampiri diri teman-teman. Terlebih lagi, untuk orang-orang ataupun teman-teman yang memang memiliki kodam pendamping, dan teman-teman benar-benar terfokus dan terkoneksi dengan energi saya saat menyaksikan video tersebut, maka pastinya sosok kodam yang mendampingi diri teman-teman akan datang menghampiri diri teman-teman. Oleh karena itu, hal-hal yang teman-teman rasakan, setiap kejadian yang teman-teman rasakan saat teman-teman menyaksikan video tersebut menandakan bahwa ada sosok makhluk alam gaib, baik di sekitar diri teman-teman atau bahkan sosok kodam yang mendampingi diri teman-teman datang menemani teman-teman. Jika kita berbicara mengenai sosok kodam yang mendampingi seseorang, sejatinya banyak sekali bentuk upaya yang sering dilakukan oleh sosok kodam pendamping untuk berinteraksi dengan orang yang mereka dampingi. Baik upaya interaksi yang dilakukan di alam mimpi, baik upaya interaksi yang dilakukan secara nyata, sosok kodam langsung mendatangi orang yang mereka dampingi, atau upaya interaksi dengan merasuki tubuh orang yang kodam itu dampingi. Tentu saja ketika teman-teman mengalami hal-hal tersebut, teman-teman langsung dapat merasakan, teman-teman langsung dapat mengetahui bahwa sosok kodam yang mendampingi diri teman-teman sedang ingin berinteraksi dengan diri teman-teman.
Namun teman-teman, ada satu bentuk interaksi yang sejatinya sering terjadi kepada orang-orang yang memiliki kodam pendamping ataupun orang-orang yang memiliki kemampuan supranatural di dalam diri mereka. Namun, orang-orang tersebut tidak menyadari apa yang mereka alami, apa yang mereka rasakan merupakan salah satu bentuk upaya interaksi dari sosok kodam yang mendampingi diri mereka. Bentuk interaksi tersebut adalah bisikan gaib. Ya teman-teman, terkadang seseorang yang dihampiri ataupun didampingi oleh sosok kodam, atau bahkan orang-orang yang memiliki kemampuan supranatural dalam diri mereka, tidak menyadari apa yang sedang mereka dengar, apa yang sedang berbicara dalam diri mereka, merupakan salah satu bentuk interaksi dari sosok kodam yang mendampingi diri mereka. Bahkan, banyak sekali orang-orang di luar sana ketika seringkali mengalami bisikan gaib, justru beranggapan apa yang sedang mereka alami, apa yang sedang mereka rasakan, merupakan halusinasi belaka. Tentu saja, ketika orang tersebut beranggapan bahwa bisikan gaib merupakan halusinasi, maka orang-orang ini akan sangat kesulitan untuk mengasah kepekaan mereka terhadap sosok kodam yang mendampingi diri mereka. Namun teman-teman, sejatinya ada beberapa hal yang dapat kita ketahui dan dapat kita jadikan sebuah patokan. Apakah yang sedang kita alami? Apakah yang sedang kita dengar? Apakah suara yang muncul di dalam diri kita merupakan salah satu bentuk interaksi dari sosok kodam yang mendampingi diri kita? Tentu saja dengan mengetahui perbedaan-perbedaan tersebut, teman-teman dapat membedakan apakah yang teman-teman alami bisikan gaib atau hanya halusinasi belaka. Pada video kali ini, saya akan membahas teman-teman beberapa hal yang dapat menjadi patokan bahwa apa yang sedang kita dengar, apa yang sedang berbicara dalam diri kita merupakan benar-benar bisikan gaib. Namun teman-teman, sebelum saya melanjutkan video ini, tidak pernah bosan-bosannya saya meminta dukungan kepada teman-teman dengan klik like serta subscribe. Karena pastinya setiap dukungan yang teman-teman berikan, setiap support yang teman-teman berikan akan menambah semangat saya lagi untuk mengupload berbagai macam video menarik mengenai dunia supranatural. Dan apabila teman-teman mengalami pengalaman supranatural dan teman-teman ingin menanyakan langsung kepada saya, teman-teman bisa langsung tulis di kolom komentar, karena setiap komentar yang saya terima akan saya jawab langsung dalam fitur story YouTube saya. Oleh karena itu, saksikan juga setiap story yang saya upload, karena kemungkinan saya menjawab pertanyaan teman-teman. Tanda pertama bahwa yang kita alami benar-benar sebuah bisikan gaib adalah terjadi berulang-ulang. Ya teman-teman, jika teman-teman seringkali mendengarkan suara yang muncul di kepala ataupun di hati teman-teman, dan suara tersebut terjadi berulang-ulang, baik setiap menit, baik setiap jam, ataupun setiap hari dalam kehidupan teman-teman, maka kemungkinan besar apa yang teman-teman alami memang benar-benar sebuah bisikan gaib. Terlebih lagi, bisikan-bisikan tersebut merupakan bisik-bisikan yang berisi nasihat ketika diri teman-teman sedang mengalami sebuah masalah. Atau bahkan, bisikan-bisikan tersebut bisa berupa peringatan ketika diri teman-teman ingin melakukan aktivitas, ataupun ketika teman-teman sedang ingin melakukan sebuah kegiatan ataupun sedang merencanakan sesuatu. Biasanya, jika akan terjadi hal buruk dalam diri teman-teman, sebuah peringatan akan muncul dalam bentuk bisikan gaib. Oleh karena itu, apabila teman-teman seringkali mendengar suara-suara yang muncul dalam hati ataupun pikiran teman-teman, dan suara tersebut muncul secara berulang-ulang kali, maka apa yang teman-teman alami merupakan benar-benar bisikan gaib.
Tanda kedua, apa yang kita alami memang benar-benar sebuah bisikan gaib adalah telinga berdenging. Ya teman-teman, memang telinga berdenging jika secara ilmu kedokteran dapat dijelaskan penyebabnya, dan pasti hampir semua orang pernah mengalami telinga berdenging. Namun teman-teman, jika teman-teman mengalami telinga berdenging dan setelah telinga teman-teman berdenging, teman-teman mendengarkan suara yang muncul baik di hati maupun di pikiran teman-teman, maka sudah dapat dipastikan suara tersebut merupakan suara yang berasal dari makhluk alam gaib. Telinga berdenging yang muncul sebelum suara gaib itu ada dalam pikiran ataupun hati teman-teman adalah bentuk gesekan energi dalam diri teman-teman dan energi sosok kodam. Bahkan teman-teman, di beberapa kasus yang saya temui, orang-orang yang sering menerima bisikan gaib bukan hanya mengalami telinga berdenging. Orang-orang tersebut terkadang akan mengalami pusing. Orang-orang tersebut biasanya akan merasakan merinding. Bahkan ada beberapa orang yang merasakan mual sebelum mereka mendengarkan bisikan-bisikan gaib dalam pikiran ataupun hati mereka. Oleh karena itu, apabila teman-teman merasakan sebuah dampak, baik telinga berdenging, baik merasakan pusing, baik merasakan mual, ataupun teman-teman merasakan merinding sebelum ada suara yang muncul di hati ataupun di pikiran teman-teman, maka apa yang teman-teman alami merupakan benar-benar sebuah bisikan gaib. Tanda ketiga yang menandakan apa yang kita alami memang benar-benar sebuah bisikan gaib adalah mengalami konsekuensi tertentu. Ya, ketika teman-teman seringkali mendengarkan suara yang muncul baik di kepala maupun di hati teman-teman, namun teman-teman tidak pernah melakukan apa yang dikatakan suara tersebut, serta teman-teman mengalami konsekuensi tertentu, teman-teman mengalami kejadian buruk di dalam hidup teman-teman, dan hal ini terus terjadi berulang-ulang kali ketika teman-teman tidak mendengarkan suara tersebut, maka apa yang teman-teman alami merupakan bisikan gaib. Bahkan teman-teman, ketika seseorang melakukan perjanjian dengan sosok makhluk alam gaib, ketika seseorang melakukan pesugihan dengan sosok makhluk alam gaib, orang ini akan seringkali mendengarkan bisikan-bisikan gaib dalam kehidupan mereka. Dan ketika orang tersebut tidak melakukan apa yang dikatakan oleh sosok makhluk alam gaib ini, maka orang tersebut akan menerima konsekuensi buruk dalam hidup mereka. Namun teman-teman, bukan hanya orang-orang yang melakukan pesugihan, bukan hanya orang-orang yang melakukan perjanjian-perjanjian tertentu dengan sosok makhluk alam gaib. Orang-orang yang didampingi kodam baik sekalipun akan sering mendapatkan peringatan-peringatan melalui bisikan gaib. Seperti yang saya katakan di tanda pertama, orang-orang ini akan sering berulang-ulang kali mendengarkan suara-suara yang muncul di kepala ataupun di hati mereka dalam bentuk peringatan-peringatan. Dan pastinya teman-teman, ketika orang tersebut mengabaikan peringatan, mengabaikan suara yang muncul di kepala ataupun di hati mereka, maka akan ada konsekuensi yang terjadi dalam kehidupan orang tersebut. Oleh karena itu, apabila teman-teman seringkali mendengarkan suara baik yang muncul di kepala ataupun di hati teman-teman, dan teman-teman telah mencoba beberapa kali tidak mendengarkan suara tersebut, serta teman-teman mengalami konsekuensi, teman-teman mengalami kejadian buruk dalam kehidupan teman-teman, maka apa yang teman-teman rasakan merupakan bentuk bisikan gaib. Tanda keempat yang menandakan apa yang kita alami benar-benar bisikan gaib adalah mengalami perasaan tertentu.
Ya, walaupun namanya bisikan gaib, namun tidak semua orang ketika menerima bisikan gaib akan mendengarkan suara-suara yang muncul di kepala ataupun di hati mereka. Ada beberapa orang ketika diri mereka menerima bisikan gaib, maka orang tersebut akan mengalami perasaan yang tiba-tiba muncul. Ketika diri teman-teman baru saja mendatangi sebuah tempat dan teman-teman langsung merasakan perasaan yang tidak enak saat berada di tempat tersebut. Hal tersebut bisa dikatakan merupakan salah satu bentuk bisikan gaib. Atau bahkan ketika teman-teman baru saja bertemu dengan orang lain, orang ini baru pertama kali teman-teman temui, dan saat menatap orang tersebut muncul perasaan yang tidak enak, muncul perasaan yang kurang nyaman, maka hal tersebut juga dapat dikatakan merupakan bentuk bisikan gaib. Bahkan terkadang teman-teman, ketika seseorang secara tiba-tiba saat beraktivitas muncul perasaan dan jantung yang berdebar, perasaan takut, jantung berdebar, rasa yang benar-benar tidak enak. Hal ini juga bisa merupakan penanda bahwa orang tersebut sedang mengalami ataupun menerima bisikan gaib. Karena biasanya orang-orang yang memiliki sosok kodam ataupun orang-orang yang memiliki kemampuan supranatural, ketika sosok kodam ingin berbisik, ketika sosok kodam ingin berinteraksi, orang tersebut akan mengalami reaksi pada tubuh mereka, baik jantung yang berdebar ataupun rasa yang tidak nyaman. Apalagi ketika sosok kodam ingin menyampaikan kejadian buruk yang akan terjadi ataupun yang telah terjadi namun tidak diketahui orang tersebut, maka perasaan ini akan muncul, perasaan tidak enak, perasaan yang kurang nyaman. Nah, apabila teman-teman seringkali merasakan secara tiba-tiba perasaan teman-teman tidak enak, maka hal tersebut juga bisa dimasukkan sebagai kategori bisikan gaib. Itulah beberapa tanda yang menandakan bahwa diri seseorang mengalami bisikan gaib. Namun, yang harus teman-teman ketahui adalah tidak semua bisikan gaib yang diterima seseorang membawa pesan positif. Karena banyak sekali di luar sana orang-orang yang sering menerima bisikan gaib, namun nyatanya bisikan gaib yang mereka terima justru membawa pesan negatif. Tidak jarang di antara orang-orang tersebut yang sering menerima bisikan gaib negatif akan melakukan tindakan-tindakan jahat, akan melakukan tindakan-tindakan kriminal. Bahkan teman-teman, ada beberapa kasus yang saya temui ketika seseorang seringkali menerima bisikan-bisikan gaib dalam hidup mereka. Justru bisikan-bisikan tersebut membuat orang ini mengakhiri hidup mereka. Oleh karena itu, apabila teman-teman sering menerima bisikan-bisikan gaib dan ternyata bisikan-bisikan tersebut membawa pesan negatif, harus saya katakan bahwa apa yang teman-teman alami bukanlah berasal dari sosok kodam baik yang mendampingi diri teman-teman. Justru apa yang teman-teman alami merupakan sebuah tanda bahwa diri teman-teman sedang mengalami gangguan gaib. Sampai di sini video saya. Salam indigo, salam topeng.